Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Kemudian, salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya, akidahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang paling terbesar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan yang dengannya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca Al-Qur'an dan juga berkomunikasi di antara kita. Dan berkaitan dengan adab berbicara atau komunikasi ini sendiri, Islam telah menetapkan aturan-aturannya agar kita tidak menyimpang dari rambu-rambu yang telah ditetapkan tersebut, sehingga kita pun menjadi pribadi-pribadi yang mulia, yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pun berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan jaminan surga bagi seseorang yang bisa menjaga dua hal dalam dirinya, dan salah satunya adalah dengan menjaga lisannya.
Di mana beliau pun bersabda, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku bahwasanya dia bisa menjaga lisannya dan juga bisa menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, maka aku jaminkan surga untuknya. Maka ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang jenius adalah orang yang bisa menjaga lisannya, memikirkan baik buruknya sebuah perkataan sebelum dia mengucapkan. Itu orang yang cerdas. Tidak berkata sembarangan, tidak berkata sembrono, tidak berkata yang kotor, tidak berkata perkataan yang menjijikkan. Tidak. Tapi benar-benar dia menjaga lisannya. Hal-hal yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk dipenjarakan dalam waktu yang lama di dunia ini melainkan lisanku sendiri." Ya ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya sekarang ini, di akhir zaman ini, berapa banyak kita dapatkan dari kaum muslimin yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga adabnya dalam berbicaranya, dan bahkan meremehkan perkara tersebut karena mereka tidak mengetahui dan menyadari bahwasanya ada malaikat yang selalu mengawasi, memantau dan mencatat setiap perkataan dan perbuatannya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat yang selalu mencatat dan mengawasinya, agar orang tersebut mempertanggungjawabkan atas apa yang dia ucapkan di hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang harus kita pikul, berapa banyak dosa yang harus kita tampung hanya dikarenakan kita tidak bisa menjaga lisan ini. Dan apakah kita ridho, apakah kita rela untuk menjadi orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti, ketika kita membawa pahala yang begitu besar, yang begitu banyak, akan tetapi semuanya akan ditransfer, diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi dengan lisan kita. Semua pahala-pahala tersebut akan lenyap dikarenakan perkataan-perkataan yang buruk yang keluar dari lisan kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW benar-benar mewanti-wanti para sahabatnya untuk menjaga lisan mereka. Sehingga kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah seseorang akan dituntut? Apakah seseorang akan dihisab? Apakah seseorang akan diazab hanya dikarenakan perkara lisannya ya Rasulullah?" Sama apa yang dipikirkan oleh beliau sama seperti apa yang dipikirkan kebanyakan manusia di akhir zaman ini. Namun kemudian apa jawab Rasulullah SAW? "Sakilatka ummuk." Bahaya engkau wahai Mu'adz. "Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim." Berapa banyak manusia yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tersungkur di wajah-wajah mereka, illa hasaida alsinatihim, kecuali dikarenakan perkara lisan mereka. Bahkan Rasulullah SAW pun menjelaskan pula bahwasanya adanya orang-orang yang diazab di dalam kuburnya hanya dikarenakan perkara lisannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat,
marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Maka beliau pun kemudian bersabda, sesungguhnya dua orang yang ada dalam kubur tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab dikarenakan perkara yang dianggap besar oleh manusia. Bukan pembunuhan, bukan perzinahan, bukan minum khamar, bukan. Perkaranya adalah perkara yang remeh di hadapan manusia, namun besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun orang yang pertama, dikarenakan dia tidak bersuci ketika dia buang air kecilnya, atau dirinya tidak menjaga dari percikan air kecilnya, atau dia tidak bersembunyi ketika dia buang air kecil. Ini yang pertama. Wa ammal akhar, adapun yang satunya lagi, fakana yamshi bin namimah, dia selalu melakukan namimah, dia selalu mengadu domba orang lain, dia menzalimi orang lain dengan lisannya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, fakana yamshi bil ghibah, dia selalu menghibahi, menggosipi dan menjatuhkan kehormatan orang lain dengan lisannya. Maka ya ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Pikirkan dengan baik, apakah yang keluar dari lisan kita ini yang baik ataukah yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahan perkataan-perkataan buruk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi yang beriman dan bertakwa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga Firdaus A'la dikarenakan usaha kita untuk selalu menjaga lisan dan adab kita dalam berbicara. Dan terakhir, Al-Kisai rahimahullah telah berkata, ihfad lisanak, jagalah lisanmu, la taqul fatubtala, jangan berkata sembarangan, jangan berkata sembrono, fatubtala, karena engkau akan mendapatkan bala dan musibah dikarenakan perkara tersebut. Innal balaa muwakkalun bil mantiq, karena sesungguhnya bala, bencana, musibah dan ujian itu dikarenakan perkara lisan seseorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.